Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Masih semangat ya Bapak Ibu? SMP satu hari kan? Semangat. Semangat. SMP kalau saya nanti bilang SMP Negeri 1 Ngaringan semangat. Oke. SMP Negeri 1 Ngaringan? SMP Negeri 1 Ngaringan? Terima kasih, semangatnya sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan ke saya untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan dan diseminasi disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, apa itu disiplin positif, ada yang tahu? Disiplin positif yang biasanya kita lakukan di sekolah kita itu apa kira-kira? Ya, kalau misalnya berangkat sekolah seperti apa Bu? Berseragam, tepat waktu. Disiplin waktu saat kita mau bekerja. Iya, itu salah satunya Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan hari ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Ngaringan. Kemudian sebelum kita mulai mempelajari materi ini, saya ingin Bapak Ibu untuk biar kita tidak terlalu tegang, juga biar kita itu lebih fresh, ya. Bapak Ibu suka makan buah-buahan? Suka. Buah apa kira-kira yang suka Ibu makan? Pepaya. Oh, pepaya. Oh, kalau Bu Sumianto suka? Semangka. Bu suka apa Bu? Suka Pisang. Jadi ada pepaya, ada pisang, ada semangka. Ingat-ingat ya. Pepaya, pisang, semangka. Oke, guys. Dan biar kita lebih fresh, kalau nanti seandainya saya mengatakan pisang seperti kesukaannya Pak Rofik, ibu-ibu atau bapak-bapak boleh tertawa sepuasnya. Karena saya tahu yang suka pisang ibu-ibu, ya, itu suka pisang, ya. Kemudian kalau nanti saya mengatakan pepaya, kesukaannya siapa tadi? Oh, Pak Rofik. Itu nanti silahkan ibu-ibu memperagakan ekspresi menangis. Kemudian yang terakhir apa? Buah semangka. Kalau buah semangka, kalau saya nanti mengatakan buah semangka, tolong Bapak Ibu diam. Perintahnya diam. Kalau pepaya nangis, kalau pisang tertawa, kalau semangka diam. Butuh latihan juga apa tidak ini? Oh, nggak usah, berarti langsung saja, gitu. Oke. Pepaya. Pisang. Semangka. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya ulangi sekali lagi. Semangka. Pisang. Boleh, kalau saya mengulangi pisang, kemudian pisang kembali, Ibu boleh tertawanya semakin kencang, gitu deh. Pisang. Pisang. Semangka. Oh, berarti Pak Romi belum konsentrasi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini saya ingin memaparkan tentang konsep inti yang ada di budaya positif, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu? Selama ini
saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman di dalam kelas. Oke. Kemudian yang mau saya tanyakan, pembelajaran Bapak Ibu saat ini berpusat kepada murid atau berpusat kepada guru? Berpusat kepada murid. Memang untuk di kurikulum Merdeka ini kita harus berpihak kepada murid Bapak Ibu. Berpihak pada murid itu yang bagaimana? Kita harus mengajar sesuai dengan kebutuhan murid, termasuk gaya belajarnya. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuannya apa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tujuannya untuk membentuk siswa-siswa kita itu menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Mungkin di depan ini kurang begitu jelas. Ini gambar profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi kita mengajar itu tujuannya supaya murid-murid kita ini menguasai ini profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, supaya nanti murid-murid kita itu. Kemudian, tetapi selama ini saya yakin masih banyak di antara kita yang tadi belum berpihak pada murid, ya, masih berpusat pada guru atau teacher center. Artinya guru itu ya harus digugu, harus ditiru seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi. Nah, ini biasanya ada di teori kontrol. Masih ilusi itu masih mengibaratkan guru itu mengontrol murid. Gini apa betul? Kalau kamu nanti seperti ini, tidak seperti ini, tidak manut dengan saya seperti ini. Kebanyakan untuk saat ini itu kalau di pembelajaran paradigma baru seperti ini sudah tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus tidak boleh mengontrol murid, ya, tidak boleh mengintimidasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua yang kita katakan ke murid, rayuan apa dan sebagainya, itu tidak semuanya itu bagus untuk murid-murid kita. Kemudian ada ilusi kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kalau kita sudah menghukum murid, rasanya kita sudah puas, berarti murid itu sudah manut dengan kita. Padahal seharusnya hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai membuat murid-murid kita itu merasa rendah diri, terus kemudian menjadi dendam dengan kita itu karena sikap kita sendiri sebenarnya. Karena kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sedang dihadapi oleh murid-murid kita. Kemudian ilusi yang berikutnya itu adalah ilusi orang dewasa berhak untuk memaksa. Karena biasanya saya yakin kalau orang yang berkuasa itu pasti dia akan melakukan hal yang seenaknya. Ya apa tidak? Sing rumangsa tuwa biasanya akan mengintimidasi yang lebih muda. Dan hal seperti itu bisa terjadi di mana saja, demikian juga dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Nah, kemudian ini ada bagaimana cara kita mengubah paradigma itu, mengubah paradigma miskonsepsi tadi itu loh, yang guru itu mengontrol, ya, kemudian yang tua boleh memaksa yang muda dan sebagainya. Ini paradigma ini harus kita ubah Bapak Ibu. Nah, di sini yang lalu itu namanya stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol, ini yang sebenarnya harus kita terapkan di mindset kita, di pola pikir kita, okay? Jadi untuk stimulus responnya, kita kadang menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhannya saya dengan kebutuhannya Bu Lismira berbeda.
Kebutuhan saya dengan kebutuhannya Bu Pur berbeda. Demikian juga dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Meskipun mereka ada dalam satu kelas, itu kalau kita amati, kalau kita yakini, itu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian salah satunya lagi masih ada stimulus respon yang menganggap bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Ini jangan dibiasakan ya. Karena menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jangan sama ratakan murid-murid kita itu memiliki karakter sifat yang sama. Pasti ada perbedaan. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya itu tadi loh, tidak boleh saling memaksakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa di teori kontrol ini sebenarnya berpusatnya pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mengepal tangannya seperti ini. Mengepal, salah satu saja. Anggap yang kita kepal ini, yang ada di dalam yang kita kepalan ini adalah sesuatu yang berharga. Corone orang itu ini adalah prinsip kita. Jangan biarkan orang lain membuka. Kalau orang lain membuka, berarti Bapak Ibu ini masih banyak memiliki faktor ekstrinsik yang mempengaruhi di dalam jiwa Bapak Ibu. Oke, demikian juga dengan murid-murid kita. Pokoknya coba itu bungkus tangannya ngepal gini, kemudian coba Bu Devi paksa mau dibuka. Kalau bungkus nggak mau, ya tidak akan terbuka karena apa? Bungkus memiliki sifat intrinsik di dalam dirinya, gitu ya. Jadi kita intinya tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama dengan yang kita lakukan, kita miliki, kita apa, nggak bisa. Nah itu kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Jadi tadi di konsep inti yang pertama itu tentang pembelajaran paradigma baru, itu yang bisa kita tebalkan atau garis bawahi adalah di dalam pembelajaran paradigma baru ini tentang intinya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat kepada murid atau siswa. Nah yang kedua ini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Kalau di pandangan Bapak Ibu, disiplin itu identik kemana ya? Kehukuman. Gini apa benar? Identiknya kalau nggak disiplin aturan ya, ada hukuman, ada aturan, pasti larinya ke situ. Nah, disiplin ini tujuannya adalah untuk supaya seseorang itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan nanti kita membentuk disiplin positif pada murid kita itu tujuannya supaya anak-anak itu bertanggung jawab. Bapak Ibu nanti diarahkan untuk supaya murid itu bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri dengan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan, yang namanya kebajikan itu adalah hal-hal yang baik apa yang buruk Bapak Ibu? Yang baik. Salah satunya ada toleransi, menghargai, empati, disiplin, komitmen, sopan santun, mampu menjaga kebersihan, tanggung jawab, kasih sayang. Ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada murid-murid kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di konsep ini yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau nanti ada salah satu kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, pasti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu usahakan
semua kebutuhan dasar yang kita inginkan itu paling tidak terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Apa itu kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup itu misalnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini namanya kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan hidup. Kemudian ini juga harus terpenuhi gitu Bapak Ibu. Coba kalau salah satu tidak terpenuhi, ya. Coba kalau salah satu tidak terpenuhi pasti ada sesuatu yang kurang. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian suatu kelompok. Nah ini yang mungkin kadang kita lihat di anak-anak didik kita waktu di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ada anak yang tidak diterima oleh temannya. Berkasih sayang misalnya ditolak cintanya, misalnya seperti itu. Atau mungkin tidak mau atau tidak ingin bekerja sama dengan anak tersebut. Itu kan sering kita jumpai. Nah ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia dalam hal kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Ini ada harga diri Bapak Ibu. Pasti kalau orang dihina itu secara refleks pasti akan marah. Kenapa? Karena kebutuhan harga dirinya itu tidak terpenuhi. Ini ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin. Wah, dari ketua kelas itu bangga sekali. Karena dia merasa dihargai itu tadi. Ini masuk ke penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini yang masuk ke dalam kebutuhan kebebasan adalah mandiri. Kita kalau melakukan segala sesuatu dengan dorongan dari hati kita sendiri, kemudian mendapatkan hasilnya itu sudah ada rasa kepuasan tersendiri. Ini mandiri, kemudian memilih pilihan, mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini adalah juga salah satu kebutuhan. Jadi Bapak Ibu bolehlah sekali-kali kalau nanti gaji 13-nya atau sertifikasinya cair, bolehlah beberapa persen untuk bersenang-senang. Ini adalah supaya kita tertawa, bermain. Ini juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kebutuhan manusia, sekarang motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Orang melakukan segala sesuatu itu pasti ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini biasanya kalau di dalam siswa itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka, aku tak angkat gasi, biar nanti saya tidak terlambat, biar saya nanti tidak disuruh berdiri di depan. Nah, tapi suatu saat kalau misalnya kita lengah, dia pasti akan mengulanginya kembali. Karena apa? Karena itu tadi dia takut adanya hukuman. Tuh, ya. Jadi kalau faktor ekstrinsik itu kalau mempengaruhi seseorang itu tidak bagus. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin melakukan ini karena saya ingin mendapatkan ini. Nah, ini juga tidak bagus. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Artinya ekstrinsik ini bombongan dari pihak lain, itu tidak bagus. Nah, yang bagus itu adalah motivasi intrinsik yang memang itu saya mau berangkat pagi, saya mau mengerjakan tugas tepat waktu karena tidak ada maksud atau sesuatu apapun. Ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, saya punya beberapa pertanyaan, nanti langsung dijawab saja, tidak usah ditulis, ya. Kalau menurut Bapak Ibu, karena motivasi itu kan tadi ada kaitannya dengan penghargaan, ya, dengan hukuman. Nah, sebelum nanti saya menyampaikan materi tentang apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 yang mau saya tanyakan. Saya yakin ini pernah kita jumpai di sekolah kita. Salah satunya mungkin, ya. Kalau semisal ada anak yang Bapak Ibu suruh untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Kemudian memberikan coretan yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi ada yang tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Apa itu hukuman? Tadi suruh lari dan sebagainya. Ini biasanya hukuman seperti ini tidak terencana. Misalnya Pak Mo ada yang terlambat muridnya, sana lari ke lapangan 15 kali muter-muter dan sebagainya. Ini tidak terencana. Coba kamu nanti membersihkan kamar mandi. Coba kamu nanti menjabuti apa itu? Mencabut rumput, menjabut rumput. Nah, ini biasanya kalau itu berupa hukuman Bapak Ibu, ini tidak terencana atau kita memberikannya ke anak itu secara tiba-tiba. Kemudian biasanya anak itu tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Tahu-tahu saya disuruh nyapu, tahu-tahu saya disuruh ngepel, tahu-tahu saya disuruh membersihkan kamar mandi, tahu-tahu saya disuruh lari. Terus kemudian berupa satu arah. Satu arahnya siapa? Gurunya. Biasanya seperti itu, ya. Jadi muridnya tidak tahu apa-apa, pokoknya diberitahu dulu nih. Nah, ini ciri-ciri dari hukuman ini adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu tadi disuruh lari, disuruh membersihkan kamar mandi dan sebagainya, fisik ya. Nah, kalau psikis, belum lagi nanti kalau dimarahi tulis nira yang dengan bahasa-bahasa yang indah mutiaranya itu keluar semua. Itu secara tidak langsung Bapak Ibu ini nanti bisa menyakiti perasaan anak yang sedang kita hukum. Bisa jadi anak yang menerima hukuman itu nanti suatu saat bisa dendam dengan kita. Kita ini ya tulis 10 tahun ke depan ingatlah saya kembali, misalnya seperti itu. Jadi ini salah satu efek hukuman yang kita berikan kepada murid. Jadi intinya hukuman ini tidak ada kesepakatan atau kerjasama antara guru dengan murid, tidak ada itu kerjasamanya. Kemudian apa itu konsekuensi? Tadi semuanya Bapak Ibu hampir menjawabnya betul semua loh. Sudah tahu kalau ini konsekuensi, kalau ini hukuman. Coba tepuk tangan dulu. Nah, ya. Kemudian apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini adalah terencana dan biasanya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya tidak memakai sepatu pada saat tidak memakai sepatu putih pada saat hari Jumat. Itu kan sudah suatu konsekuensi. Nanti seandainya anak itu melanggar, berarti ada konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi meskipun itu berupa konsekuensi, tetap aja murid itu merasa tidak nyaman. Ya, dan ini nanti bisa diulangi kembali. Iseng-iseng pakai ini aja, nggak usah pakai topi, nggak usah pakai sepatu putih, sepatu hitam dan sebagainya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ya apa tidak? Kalau kamu nanti mengulangi lagi, kamu akan saya hukum seperti hari ini. Kamu saya pantau, kamu saya amati. Kalau tidak ada perubahan, pernah melakukan seperti itu Bapak Ibu? Pernah nih? Nah, itu hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya kita kalau kita tidak ingin mempermalukan murid, kita panggil anak itu di satu ruangan atau dijauhkan dari teman-temannya. Jangan Bapak Ibu memarahi anak tersebut di depan teman-temannya. Kenapa? Karena ini nanti akan mempermalukan dia. Jadi tidak boleh. Kalau semisal nanti ada siswa yang kurang berkenan di hati kita, panggillah secara pribadi. Jangan sampai malah ditunjuk-tunjukkan ke guru-guru lain atau ke teman-teman lain, si A, si B, si C dan sebagainya seperti ini. Nanti itu anak akan malu Bapak Ibu dan harga dirinya tidak semakin membaik, malah semakin
rendah turun. Oke. Jadi ini restitusi, nanti akan ada tayangan yang menunjukkan segitiga restitusi, nanti akan kita bahas. Nah, yang berikutnya yang keenam adalah 5 posisi kontrol. Jadi ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada menghukum. Posisi kita sebagai guru loh ini. Kira-kira dari kelima ini Bapak Ibu yang mana ya kira-kira yang sering dilakukan? Apakah sebagai seorang menghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer? Oke, siapa yang tadi manajer? Oh, Pak Rofi. Tepuk tangan untuk Pak Rofi. Memang yang bagus itu memang yang manajer. Nanti akan ada videonya Pak. Nah ini Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Makanya Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu,
sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu keluar kelas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung serius. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lama banget ya. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, jangan ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi mantau ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Sudah ada sedikit bayangan Bapak Ibu? Ya. Terus kemudian untuk materi yang berikutnya, ini masih berkaitan dengan contoh penerapan posisi kontrol guru Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, ada kasus pada saat upacara ada siswa yang tidak memakai atribut. Ini sering kita jumpai ya. Dan kita pasti akan melakukan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kira-kira masuk ke posisi yang mana ini Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Kalau di dalam posisi kontrol ini maksudnya kemana Bapak Ibu? Kamu posisi membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, teman. Wah, Mbak Mumut paham sekali nih Mbak Mumut. Kemudian yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau ini yang kita ucapkan pada saat tadi anak yang tidak memakai atribut itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini masuknya ke pemantau. Betul sekali Bu Gus, berarti Bu Gus belum ngantuk ini. Kemudian ada lagi kalau kita misalnya
mengucapkan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Manajer. Jadi di posisi manajer ini Bapak Ibu, anak kita itu tidak kita hanya mengarahkan anak supaya dia tahu tanggung jawabnya. Kalau salah ditunjukkan kesalahannya dan bagaimana cara mengatasi masalahnya tersebut. Seperti Naren tadi terlambat datang ke sekolah, bu gurunya menggiring satu pembinaan gitu ya, kasarnya seperti itu, untuk menunjukkan kalau terlambat solusinya bagaimana. Tadi Naren menjawab dengan membunyikan alarm. Kemudian kalau misal nanti sudah membunyikan alarm ternyata masih lupa, adakah orang yang bisa untuk membantu kamu supaya bisa bangun tepat waktu? Ada, dijawab kakaknya. Nanti selain kakak apakah ada lagi? Ibunya. Jadi supaya ternyata kalau saya terlambat ke sekolah saya harus menyetel alarm dan saya harus meminta bantuan ibu atau kakak saya untuk membangunkan. Jadi tidak dengan menghukum suruh berdiri di pintu gerbang atau disuruh lari dan sebagainya. Tunjukkan kepada anak kita sebagai posisi manajer yang membantu masalah apa yang sedang dihadapi oleh murid-murid kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus sana hormat bendera dan sebagainya. Kalau ini kan kita tanyakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Misalnya dia menjawab, tahu Bu, kenapa tidak memakai atribut? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Misalnya nanti saya akan membeli di koperasi apa dan sebagainya. Jadi biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri, itu ya, supaya anak itu bisa bertanggung jawab dan mandiri. Seperti itu. Ini adalah contoh penerapan posisi kontrol. Kemudian yang berikutnya di konsep inti berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab mungkin. Kenapa tidak keyakinan kelas tetapi peraturan kelas? Iya, betul sekali Bu Devi. Jadi kalau itu keyakinan kelas, berarti itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Ya, ada kesepakatan. Tapi kalau peraturan kelas, ini biasanya yang membuat sekolah, tetapi murid tidak dilibatkan. Begitu ya. Nah, mari kita lihat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini apakah sudah Bapak Ibu lakukan di kelas-kelas Bapak Ibu? Apakah setiap kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas yang hasil kesepakatan dari Bapak Ibu? Sudah, terima kasih. Jadi bagaimana sih syarat-syaratnya membentuk keyakinan sekolah atau kelas ini Bapak Ibu? Jadi yang pertama, kalau ingin membuat pernyataan itu yang bersifat universal dan bersifat positif. Kemudian kalau bisa keyakinan kelas itu tidak usah dibuat banyak-banyak, sedikit saja, yang penting mengenang, ya. Kemudian yang ketiga dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Kalau di situ jumlahnya 32 anak, ya 32 anak itu dilibatkan semua. Jangan sampai tidak ada yang dilibatkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti kurikulum kita ini kan juga ada. Pokoknya intinya kita itu jangan kalau ada orang berbicara atau menyikapi sikap kita yang mungkin melenceng atau salah, kita diingatkan terus kita marah, jangan gitu. Jadi kalau bisa intinya itu keyakinan itu sifatnya fleksibel, bisa berubah sesuai dengan kondisi situasi yang ada di sekolah, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu antara guru dengan murid. Kemudian bagaimana sih caranya membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Ini nanti ada di PMM nih, ada di aksi nyata disiplin positif ini bisa dilibatkan. Jadi kalau nanti di dalam kelas, bagi Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, ini ada prosedur atau langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mempersiapkan semua warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat. Itu tadi, berikan anak-anak misalnya dengan sticky note.
atau lembaran kertas yang kecil-kecil itu ya, atau mungkin kalau nggak punya boleh ditulis di papan tulis. Silakan dari sebelah sana mau menuliskan apa? Tujuannya apa sih keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini tujuannya supaya kelas atau sekolah kita itu aman, nyaman, murid-murid untuk belajar. Kalau semua disepakati kan enak, ya, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu dan sebagainya. Jadi boleh dengan sticky note atau mungkin mau menulis di papan tulis. Kemudian mencatat masukan para murid warga sekolah. Jadi kita catat kalau anak-anak sudah menuliskan menjaga kebersihan, misalnya tidak terlambat, terus tepat waktu, mengerjakan tugas apa dan sebagainya. Itu nanti kita kelompokkan. Kalau yang bagian dari 32 anak itu kan nggak mungkin menulisnya sama semua. Masalah kebersihan semua kan tidak. Jadi nanti bisa kita pilah-pilah yang bagian kebersihan sebelah sini, yang nanti menulisnya bagian menulisnya yang, atau mungkin kalau di kertas itu bisa kita pilah-pilah yang kebersihan dengan kebersihan, yang tugas dengan tugas, yang masalah kedisiplinan dengan yang kedisiplinan. Jadi kita pilah-pilah. Setelah kita pilah-pilah, kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat itu yang sudah dicatat. Ini kemudian disusun ya. Setelah itu proses persetujuan dan penandatanganan. Jadi kalau berarti kita sudah sepakat kesepakatan kelas kita seperti ini ya, anak-anak. Jadi supaya nanti kita tidak lupa, ya, supaya tidak dilanggar apa dan sebagainya, silakan anak-anak untuk menandatangani. Misalnya Bapak Ibu kan tadi misalnya kalau pakai kertas itu bisa ditempelkan gitu ya di situ, kemudian ditandatangani oleh semua murid yang menandakan bahwa mereka setuju dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian kalau sudah dipublikasikan, di mana mempublikasikannya? Mempublikasikannya adalah di tempat-tempat yang anak itu mudah untuk melihat. Kalau misalnya buang sampah sembarangan, padahal kan nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi adanya keyakinan kelas itu terus nggak jadi buang sampah sembarangan dan sebagainya. Jadi yang biasanya itu terlihat oleh murid. Ini tentang keyakinan kelas. Kemudian contoh keyakinan kelas, ini kalimatnya seperti ini yang bersifat universal, selalu bersikap positif. Jadi kita tidak boleh negatif thinking. Misalnya kan ada anak yang mulai seperti itu, sering didarah-darani. Anak kan seperti itu ya, suka darah-darani itu Bu. Artinya apa? Kita harus membuat kesepakatan yang positif. Ini bersikap positif. Yang baik-baiklah yang ditulis di keyakinan kelas itu yang baik-baik. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Jadi antara murid yang satu dengan satunya itu tadi, ojo darah-darahan apa dan sebagainya adalah salah satu bentuk kalau kita menghargai teman. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Artinya apa tadi? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian senantiasa saling membantu. Nah ini juga harus kita terapkan juga pada anak-anak, saling membantu satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada temannya yang belum paham dengan mata pelajaran tertentu, silahkan kalian membantu temannya seperti itu. Jadi ini contoh keyakinan kelasnya. Kemudian, nah yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini saya gambarkan segitiga restitusi itu bentuknya ya seperti segitiga biasa nih Bapak Ibu. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ini yang paling bawah, ini menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, nanti kalau kita ingin melakukan segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti akan saya perlihatkan videonya kembali supaya Bapak Ibu ada sedikit gambaran seperti apa kita dalam menghadapi anak jika menerapkan segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah tahu bagaimana menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol yang baik sebagai manajer nih. Nah sekarang kita akan melihat segitiga restitusi ini seperti apa.
dia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menandakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergabah lagi. Hanya bentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih praktis. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil keputusan dan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mengampuni. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan ini. Saya berusaha bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu merasa apa yang baik? Pada sisi kedua, organisasi tidak akan masalah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan anggota. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus sosial menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara yang mengakibatkan pemahaman sehingga dapat menjadikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah ke depan. 2. Kamu bukan bertanya tanpa suatu alasan itu. 3. Kamu bertanya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang menuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang menganut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri berpikir. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi ada 3 sisi di
dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, pada proses pembelajarannya itu kita biasanya menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Jadi di sini memang kita sudah tahu kalau anak itu salah, tapi jangan langsung kita terapkan posisi kita sebagai penghukum. Tadi ada kejadian apa seperti ini? Kira-kira apa yang kamu lakukan itu betul atau salah? Jadi kita tanyakan dulu, jangan langsung ke ujungnya gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Kita tanya-tanya dulu, berbuat salah itu memang wajar. Setiap orang kan memang punya kesalahan. Tidak hanya kamu saja yang melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi biar dia tidak merasa salah sendiri gitu maksudnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata itu juga perlu Bapak Ibu kuatkan di anak-anak yang melakukan kesalahan. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Terlambat, saya juga pernah terlambat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi nanti kalimatnya begini, mari kita selesaikan bersama-sama. Okay? Jadi saya tahu kamu salah apa? Saya tahu ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi mari kita sama-sama mencari solusinya. Ini adalah posisi di mana kita menstabilkan kondisi murid. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kata-kata di validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu, biasanya kita akan mengucapkan kalimat-kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kalau tadi kita sudah ya sudah, semua orang kan ada salahnya apa dan sebagainya. Kalau dia sudah tahu salahnya, kemudian kita validasi. Kira-kira dengan hal itu, mengapa kamu sampai melakukan seperti itu? Jadi biarkan anak itu bercerita atau menggali yang ada di dalam dirinya biar mau bercerita. Ada alasannya. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Pasti ada motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk dia melakukan seperti itu. Jadi di validasi ini kita jangan langsung memberikan hukuman, tapi tadi itu menanyakan dulu apa motivasinya kamu melakukan seperti itu. Terus kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, seperti ini tadi marah-marah sama temannya gitu ya. Oh, untung kamu cuma marah saja, nggak sampai menampar, nggak sampai memukul, nggak sampai menjambah. Jadi divalidasi di sini. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, di penanganan yang ketiga atau yang terakhir dari segitiga restitusi ini adalah kita menunjukkan ke anak ini tadi, apa keyakinan kelas kita. Harus datang tepat waktu Bu, misalnya anak menjawab. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tadi seperti Naren itu loh. Ya, jadi yang ketiga ini menanyakan keyakinan itu ditunjukkan ke Naren. Oh, harus datang tepat waktu, saya harus alarm, kemudian kalau misalnya nanti kamu lupa bagaimana, harus kakaknya, ibunya yang mengingatkan seperti itu. Jadi ini keyakinan kelasnya kita tunjukkan ke anak, kemudian nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Misalnya di sini ada kata-kata meminta maaf dan sebagainya dari anak, itu sudah salah satu keyakinan. Oh, berarti dia sudah menyadari kalau dia itu bersalah. Biarkan itu diucapkan sendiri, jangan kita memaksa. Setelah ini kamu harus minta maaf, jangan. Tapi setelah dia tahu kesalahannya, setelah kita validasi dan sebagainya, biarkan anak itu mengakui kalau dirinya itu salah, kalau dirinya itu kurang bertanggung jawab. Jangan kita yang mengucapkan, tapi biarkan anak itu, kita hanya memancing dengan pertanyaan aja. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi inti dari konsep inti tadi yang sudah saya sampaikan ada 8 dari paradigma baru atau paradigma pembelajaran secara berdiferensiasi sampai dengan segitiga restitusi ini. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa dalam penerapan program disiplin positif sebaiknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik. Guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dengan memposisikan dirinya sebagai seorang
manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang lebih bertanggung jawab serta mandiri. Demikian Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan atau kita cukupkan sampai di sini atas pemaparan aksi nyata saya sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Semoga bermanfaat, semoga ada hal baik yang bisa kita ambil dan kita jalankan bersama-sama untuk kebaikan SMP Negeri 1 Ngaringan. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.